Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu di luar sana, amin tanpa terkecuali guys. Film yang bakalan kita review kali ini berjudul Popeye Revenge. Teror legenda pelaut pemakan bayam di perkemahan musim panas. Agak ngeri guys. Dari ITN Studios mempersembahkan sebuah film horor slasher yang diadaptasi dari karakter kartun klasik anak-anak yang diubah menjadi domain publik. Bertajuk Popeye Revenge, Prepare for Sea Blood, film yang disutradarai oleh Robert Michael Ryan. Film ini menceritakan sekelompok teman remaja yang nekat masuk ke sebuah rumah atau pondok di sekitar, dan di sekitar tempat tersebut ternyata ada sebuah bekas pabrik penggilingan bayam yang sudah lama terbengkalai. Mereka di sini berniat membuat film dokumenter tentang sebuah legenda Sailor Man yang dikabarkan menghantui pabrik tersebut dan kawasan dermaga di sekitarnya, termasuk pondok yang akan mereka tempati. Namun, mereka di situasi tersebut justru bertemu dengan Popeye, yang dalam versi ini digambarkan sebagai pembunuh berdarah dingin dengan amarah yang meluap-luap, hingga satu persatu dari mereka menjadi korban keganasannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum saya lanjutkan review film kali ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya karena semua itu gratis guys. Di awal film kita langsung dikisahkan tentang ada sebuah keluarga kecil yang akan memiliki sepasang anak. Namun ada keanehan anggota tubuh pada anak bungsu mereka yang baru lahir. Nah, anak bungsu mereka yang baru lahir ini berkelamin laki-laki. Beranjak dewasa dan menjalani kehidupan layaknya orang normal, ternyata lingkungan sekitar selalu membuli kondisi tubuh anak laki-laki tersebut. Hingga pada akhirnya, anak laki-laki ini tanpa sengaja membunuh temannya yang sering membuli kondisinya, dengan cara mencekik korban tersebut hingga tewas dan bola matanya keluar. Setelah mengetahui kejadian tersebut, orang tuanya langsung mengurung si bocah kecil laki-laki ini di sebuah pabrik, yang berharap para warga tidak mengetahui kejadian tersebut dan tidak menghakimi tindakan anaknya. Namun ternyata amarah warga tidak terbendung, hingga seluruh warga di sekitar membakar rumah orang tuanya dan berikut juga pabrik tempat ia disembunyikan. Hingga di dalam kejadian tersebut kedua orang tuanya tewas terbakar, namun tidak dengan sepasang anak mereka. Yang dimana para warga melihat anak laki-laki tersebut berlari dalam keadaan kondisi tubuh terbakar dan langsung masuk ke dalam danau, sehingga para warga yakin bahwa anak laki-laki tersebut telah tewas. Dan kita kembali ke scene 15 tahun kemudian, yang dimana ada 3 orang sahabat yang sedang mengeksplor tempat kejadian 15 tahun yang lalu. Mereka berencana mau membuktikan isu dan gosip tentang keberadaan dan kebenaran sosok pria yang memiliki tangan yang sangat besar, yang selalu meneror dan membunuh orang-orang yang selalu mendatangi tempat perkemahan tersebut. Lalu dalam situasi di tengah hutan, seorang pria merasa memiliki firasat yang sangat buruk dengan kondisi di sekitar. Ya, di sekitar pondok itulah yang ada di dekat danau. Karena menurut mitos yang beredar, apabila danau tersebut sudah diselimuti kabut yang tebal, itu pertanda bahwa makhluk yang mereka takuti akan hadir dan secara pasti akan membunuh siapapun yang ada di sekitar danau, pondok, dan pabrik tersebut. Sampailah kita ke sini malam hari, yang dimana mereka masih penasaran dan mencari tahu kondisi sekitar di dalam kondisi malam yang berkabut. Mereka ini memutuskan untuk berpencar. Mia mencari bukti-bukti di sekitar danau, sementara Cherry dan pacarnya menyelinap masuk ke dalam pabrik dan mengeksplor tempat tersebut. Mereka ini nekat menyelinap masuk ke dalam pabrik demi mencari bukti kebenaran makhluk yang diyakini itu keberadaannya memang ada. Alih-alih mencari bukti di dalam pabrik, malah Cherry ini justru mengajak pacarnya untuk berhubungan intim dengan alasan sensasi yang berbeda. Sementara bagaimana nasib Mia yang sedang berada di luar sana sambil mengelilingi danau? Ternyata ada seorang sosok pria yang sedang mengikutinya dari belakang. Tiba-tiba saja sosok pria tersebut langsung memukul kepala Mia dan membuat si Mia ini pingsan. Tapi tidak sampai di situ saja, Mia bahkan diinjak-injak kepalanya sampai hancur, sampai Mia tewas di tempat. Lalu setelah kejadian itu, si pria langsung meninggalkan Mia di tengah hutan.
Ternyata ulah si pria misterius itu tidak sampai di situ saja. Dia juga membunuh Cherry yang sedang bercinta dengan pasangannya. Dengan kejadian tersebut, sontak dong pacar dari Cherry mencoba melarikan diri dan menghindar dari kejaran sosok si pria yang misterius ini. Saat ia bersembunyi di dalam gudang dan merasa aman, dia mencoba keluar dong mencari jalan keluar. Namun tiba-tiba saja sosok si pria misterius itu memang sudah menunggu si pria ini sedari tadi. Dan dia pun langsung mencoba mencekik si pria ini. Dengan alih-alih ingin membunuhnya, si pria ini berhasil lolos. Namun saat si pria ini menaiki tangga dengan kondisi kaki yang patah, dengan sangat mudah, si Popeye penjahat ini jelas langsung menangkap si pria itu dan mencekiknya hingga matanya keluar bahkan tewas di tempat. Setelah kejadian itu, si Popeye ini langsung meninggalkan jasad mereka di dalam pabrik tersebut. Lalu kita kembali ke scene selanjutnya. Ada seorang wanita bernama Tara. Ia berencana untuk pergi menginap di pondok perkemahan di dekat pabrik penggilingan bayam tersebut. Bahkan dia sudah meminta izin kepada ibunya untuk ke sana. Dan si ibu pun mengizinkannya karena Tara pergi tidak sendirian. Ia pergi bersama pacarnya dan beberapa orang sahabatnya yang lain guna untuk mengerjakan tugas menyelesaikan film dokumenter yang memang sudah akan digarap. Setelah ia berpamitan, ia pun pergi secepat mungkin karena kawan-kawannya sudah menunggunya sedari tadi di luar sana. Setelah Tara keluar rumah, lalu mereka saling menyapa dan saling mengingatkan bahwasanya kepergian mereka ke pondok tersebut bukan hanya sekedar untuk liburan, tetapi juga harus menyelesaikan tugas. Dan bahkan beberapa orang yang lain, bahkan di sini Tara sengaja membayar mereka untuk turut dalam film dokumenter yang akan mereka garap saat ini. Ya, akhirnya setelah briefing selesai, mereka semua pun langsung segera berangkat ke tempat tujuan. Mereka ini buru-buru nih karena tempat itu sangat jauh, yaitu pondok perkemahan yang sudah banyak memakan korban nyawa, tapi mereka nggak peduli. Saat di tengah perjalanan, secara tidak sengaja, Dylan, pacar dari Tara, hampir saja menabrak seorang pria asing yang hendak pergi memancing di sekitar danau yang ada di tengah hutan. Lalu si pria asing bertanya, "Kalian hendak pergi kemana?" Dan Tara pun menjawab bahwa mereka akan pergi menginap di pondok di dekat bekas pabrik penggilingan yang ada di tengah hutan. Namun, akhirnya jelas si pria ini langsung melarang dan memperingatkan mereka. Lebih baik kalian jangan ke sana, karena tempat tersebut benar-benar sangat berbahaya. Tidak ada satupun orang yang berhasil selamat keluar dari tempat tersebut. Namun, peringatan itu tidak terlalu dianggap oleh Tara dan Dylan. Mereka lalu melanjutkan perjalanan mereka sampailah mereka ke tempat tujuan, yaitu pondok tersebut. Apa yang mereka lakukan selanjutnya? Ya, setelah sampai, benar saja ya, mereka sangat bahagia dan senang melihat kondisi di sekitar. Lalu mereka pun memutuskan untuk berkeliling di sekitar pondok dan danau yang ada di tempat tersebut. Sambil beres-beres sih, mengeluarkan barang-barang dari bagasi mobil, yaitu tugas Bin, si pria pemakai kupluk yang berbadan sangat besar. Setelah mereka memasuki ruangan masing-masing, lalu mereka pun memulai aktivitas mereka, yaitu mengerjakan proyek garapan film yang akan mereka garap. Lalu di scene selanjutnya, menjelang malam, si pria asing yang sedang memancing di tengah danau memiliki firasat yang sangat buruk. Dan benar saja, tiba-tiba dari belakang, si Popeye jahat ini langsung mencekik si pria pemancing dari belakang hingga tewas dan mengeluarkan bola mata sampai di tempat. Lalu ia langsung meninggalkan jasadnya di tengah danau. Namun kejadian tersebut sama sekali tidak terdengar oleh mereka yang sedang berada di dalam pondok perkemahan tersebut. Karena sebenarnya jarak danau dan pondok tersebut sangat dekat. Tapi ya sudahlah, itu urusan sutradara. Namun tiba-tiba saja ibu dari Tara mendapatkan informasi bahwa si Popeye jahat itu sudah berada di sekitar pondok yang dimana anak mereka sedang menggarap sebuah film dokumenter. Di sini para penghuni pondok tidak mengetahui kebenaran yang ada yang akan mengancam nyawa mereka. Sementara saat ini mereka masih bersenang-senang dengan kondisi yang ada sambil mengerjakan proyek film dokumenter mereka. Di suatu malam tiba-tiba saja ada sosok seorang wanita yang tidak dikenal namanya, tapi di sini gue tahu namanya siapa. Dia adalah Olive, kakak kandung dari si Popeye.
Dia sangat marah dengan keberadaan Tara dan teman-temannya. Bahkan dia di sini memperingatkan bahwa mereka semua akan tewas dibunuh si Popeye atau adiknya. Tetapi mereka di sini tidak menghiraukan apa perkataannya. Bahkan salah satu teman dari Tara mengusir si perempuan ini secara kasar. Namun sesaat kemudian Tara di sini merasa tidak enak hati dong. Dia langsung mengejar si wanita atau si Olive tadi dan meminta maaf. Namun saat ini Olive tidak memperdulikan mereka sekarang karena yang ia tahu nasib mereka yang sedang berada di pondok tersebut termasuk Tara akan tewas dan dihabisi nyawanya oleh adiknya atau si Popeye yang jahat tadi. Mendengar perkataan Olive, Tara pun mulai terpikir apa yang akan terjadi sebenarnya. Tapi di sini pasangannya pun berusaha menenangkan pikirannya sehingga ia pun tidak berpikir negatif lagi. Kita kembali ke scene selanjutnya, di mana scene kali ini adalah scene adegan mesum guys. Apa perlu gua jelasin di sini? Nggak perlu ya, kalian bisa melihat sendiri kondisi adegannya bagaimana. Karena gua nggak mungkin jelasin. Lalu kita ke scene yang dimana ternyata pasangan ini adalah pasangan selingkuh guys. Si pria ini nggak mau menjadikan si wanita ini pacarnya, hanya dianggap sebagai selingkuhan saja. Sedangkan si wanita ingin menganggap si pria ini sebagai pacarnya. Karena nggak terima dengan keputusan tersebut, si wanita berusaha melapor kepada pacar asli si pria itu. Sambil bersantai di malam hari sendirian, tiba-tiba saja kabut tebal datang menghampiri si wanita yang cantik mulus ini. Tanpa diketahui, tiba-tiba saja lehernya langsung digorok oleh si Popeye jahat. Dan di sini nyawa si perempuan bagaimana guys? Ya, nyawa si perempuan ini tewas bukan karena dibantai lehernya, akan tetapi si wanita ini tewas ditenggelamkan di bathtub air panas. Lalu jasadnya langsung ditinggalkan oleh si Popeye jahat. Apa nggak tragis guys? Sementara teman-teman yang lainnya itu nggak mengetahui bahwa teman satunya ini sudah tewas sangat mengenaskan. Keesokan paginya Tara mempertanyakan kepada si pria ganteng ini, "Kemana pacarmu? Apa kamu melihatnya?" Dia berbohong. Dia menjawab pacarnya sudah pergi memesan taksi untuk pergi meninggalkan pondok tersebut. Dan di scene pagi hari ini, Ben mencoba mendekati Katie. Namun Katie menolaknya dan langsung mengusirnya agar jangan mengganggu dirinya lagi. Dengan perasaan kesal, Ben meninggalkan pondok tersebut sambil ngedumel. Lalu dia pergi ke tengah hutan dan berjalan ke dermaga yang ada di dekat danau. Sesampainya di sana, Ben kagum dan terkejut saat melihat ada kapal yang sangat bagus. Ya, sesaat Ben kepo nih. Dia mencoba menelusuri dan memeriksa kapal tersebut. Lalu setelah itu dia langsung meninggalkan kapal itu. Sebetulnya di saat Ben sedang memeriksa kapal, dia tidak mengetahui bahwa ada mayat di dalam kapal tersebut. Setelah itu ia duduk dan bersantai di tepi dermaga, berusaha menenangkan diri dan melihat foto Katie. Ternyata sambil cokbun guys, memang agak lain kelakuan Ben kali ini. Lagi asik-asiknya kayak gitu, tiba-tiba saja datang si Popeye jahat dan langsung menancapkan jangkar ke arah kemaluan Ben. Jelas dong, Ben kali ini berteriak kesakitan. Bahkan tindakannya tidak sampai di situ saja. Si Popeye ini juga mencabut tulang punggung Ben hingga terlepas, bahkan memisahkan kepala Ben dari tubuhnya. Asli guys, film ini sadis banget. Sementara kejadian yang berbeda terjadi pada malam harinya. Pada saat itu ternyata perselingkuhan Nick diketahui oleh Donna. Dan akhirnya mereka berdua pun bertengkar. Saat itu Donna memutuskan untuk pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Namun saat itu juga Nick langsung mengejarnya dan berniat menjelaskan kejadian yang terjadi di antara mereka. Tetapi walaupun beribu alasan yang diberikan oleh Nick, itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap Donna. Yang pada akhirnya, Donna keluar dan meninggalkan Nick di dalam gudang pabrik. Namun naas, ternyata di dalam gudang tersebut tiba-tiba saja si Popeye masuk dan langsung mencoba membunuh Nick. Walaupun sesaat terjadi perlawanan, namun kita bisa menebak apa yang terjadi. Nick akhirnya tewas. Sedangkan pada saat Donna menuju mobil, ternyata mobil tersebut bannya sudah kempes karena tertancap kapak. Akhirnya dia di sini mencurigai ada sesuatu yang janggal. Lalu dia memutuskan untuk kembali menemui Nick yang ia tinggal di dalam pabrik. Alhasil setelah ia masuk ke dalam pabrik, ia melihat kondisi Nick sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Melihat kondisi itu, Donna langsung berlari meninggalkan pabrik itu. Ternyata teriakan Donna di malam itu didengar oleh Tara, Dylan, dan juga Katie. Akhirnya mereka langsung keluar dari pondok dan mencari sumber suara Donna. Namun dalam kondisi waktu malam yang berkabut, mereka tidak berhasil menemukannya. Pada saat itu Tara mencari di sekitar pabrik.
ia menemukan sebuah foto yang ada ibunya bersama murid yang lain. Disinilah ia baru menyadari ternyata si Popeye itu adalah mantan murid dari ibunya sewaktu ibunya menjadi guru. Sedangkan di scene yang sama, ternyata Donna tertangkap oleh si Popeye. Dan di scene ini, si Popeye menyiksa Donna sebelum membunuhnya dengan cara menggilas anggota tubuhnya dengan menggunakan mobil penggiling yang ada di pabrik. Kejadian tersebut ternyata diketahui dan dilihat oleh mereka bertiga secara langsung. Sontak dong, mereka bertiga langsung lari ketakutan dan menyelamatkan diri. Tetapi saat mereka bertiga berlari menyelamatkan diri dari kejaran si Popeye kampret ini, Katie yang tertinggal saat berlari itu terjatuh di tengah hutan dan terpisah dari gerombolan. Bagaimana nasib Katie kali ini? Namun di scene yang sama, ternyata orang tua dari Katie berikut juga dua sahabatnya mendatangi pondok tersebut untuk mengecek bagaimana keselamatan anaknya. Namun naas, sahabat dari ibunya Tara ini tewas dicekik dengan rantai oleh si Popeye dari belakang. Namun bagaimana nasib dari Katie tadi? Iya, nasib dari Katie yang mencoba melarikan diri masuk ke dalam mobil, ternyata mobil tersebut tidak berhasil ia hidupkan. Bahkan tiba-tiba saja si Popeye sudah berada di samping mobil. Di sini si Popeye langsung mengambil tujuan jahat, yaitu ia langsung membalikan mobil tersebut sekuat tenaga hingga mengeluarkan percikan api dan memang sengaja membakarnya sampai Katie tewas di dalam mobil tersebut. Mendengar kejadian itu, Tara pun mulai panik. Bersama Dylan, mereka berdua mencoba melarikan diri. Namun di tengah perjalanan dihadang oleh Olive, kakak kandung dari Popeye. Olive ini berusaha membunuh Tara, namun berhasil digagalkan oleh Dylan, dan di sini Dylan membakar Olive hidup-hidup. Melihat kondisi adiknya dibakar hidup-hidup, jelas si Popeye ini tidak terima sama sekali dok. Dia langsung mencekik Tara dari belakang dan memukul Dylan. Namun sesaat karena melihat kesempatan yang ada, Tara langsung menghidupkan mobil penggiling yang ada di sekitar pabrik lalu menggilas si tangan Popeye. Nah di scene kali ini saya rasa si Popeye udah tewas guys. Ternyata tiba-tiba saja dari belakang si Popeye langsung mencekik Tara dan memisahkan Tara dari Dylan. Dan ending kali ini si Popeye masih hidup. Yang tewas cuman Olive. Sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya karena semua itu gratis.